Halo Sobat Agar, Rusia merupakan salah satu negara yang memiliki pengalaman selama puluhan tahun di bidang energi nuklir. Dan menariknya, baru-baru ini Rusia membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Bangladesh menggunakan reaktor nuklir generasi terbaru. Dan berikut ini adalah proses singkat cara kerja reaktor nuklir Rusia. PLTN adalah stasiun pembangkit listrik termal yang menggunakan reaktor nuklir untuk menghasilkan panas, yang mana panas tersebut kemudian diubah untuk menjadi energi listrik. Saat ini ada sebanyak 31 negara yang sudah memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir. Nuklir memang menjadi salah satu sumber energi yang menjadi pilihan banyak negara untuk mendapatkan energi bersih bebas karbon. Namun, tidak semua negara membutuhkan PLTN. Seperti negara maju, yaitu Australia, yang tidak memerlukan PLTN untuk mensuplai kebutuhan energi listrik mereka. Padahal Australia ini merupakan salah satu negara dengan cadangan uranium terbesar nomor 3 di dunia, di mana uranium ini digunakan sebagai bahan baku nuklir. Ada beberapa alasan yang membuat Australia tidak membangun PLTN, seperti kekhawatiran masyarakat tentang resiko kesehatan dan lingkungan, serta pembangunan PLTN sangatlah mahal dan membutuhkan waktu lama untuk dibangun. Selain Australia, ada negara maju yang sudah memiliki PLTN selama puluhan tahun, namun malah akan menutupnya secara bertahap. Dan negara tersebut adalah Jerman. Jerman memiliki total 6 PLTN. Dari ke-6 PLTN tersebut, 3 diantaranya sudah ditutup oleh pemerintahan Jerman. Kemudian 3 PLTN sisanya direncanakan akan ditutup pada akhir tahun 2022. Alasan mengapa PLTN di Jerman tersebut ditutup dan dihentikan pengoperasiannya adalah karena Jerman ingin fokus ke energi terbarukan. Dan rencananya, Jerman akan membuat energi terbarukan agar dapat memenuhi 80% permintaan listrik pada tahun 2030 nanti. Terkait pro dan kontra terhadap pembangunan PLTN, beberapa tahun yang lalu, Bangladesh, yang notabene merupakan negara miskin, ternyata sudah membangun PLTN yang bernama Ropur Nuclear Power Plant atau disebut juga dengan RNPP. RNPP saat ini sedang dalam tahap pembangunan yang berlokasi di Ropur Distrik Pabna, sekitar 140 km barat kota Dhaka di Bangladesh. Pembangunan RNPP 1 dimulai dari November 2017. Sedangkan untuk pembangunan RNPP 2 dimulai pada Juli 2018. Nantinya, kedua PLTN itu akan memiliki kapasitas 2,4 GWh ketika sudah beroperasi. Dan pada tahun 2030 mendatang, kedua PLTN Ropur ini kapasitasnya akan ditingkatkan sebanyak 2 kali lipat, yakni menjadi 4,8 GWh. Pembangunan PLTN Ropur ini menghabiskan biaya sebesar 12,6 miliar US dollar atau sekitar 183 triliun rupiah, di mana 90% dari total tersebut dananya berasal dari Rusia, sedangkan 10%-nya berasal dari pemerintah Bangladesh. Pembangunan PLTN Ropur dikerjakan oleh perusahaan konstruksi dari Spanyol yang bernama Rainworld, yang bekerja sama dengan Rosatom Tiane, perusahaan nuklir dari Rusia. Dalam pembangunannya ini, membutuhkan pekerja sebanyak 12.500 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.500 orang merupakan tenaga spesialis dari Rusia. Tujuan pembangunan PLTN Ropur ini adalah untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang semakin meningkat di negara Bangladesh, serta untuk menggantikan penggunaan batu bara dan bahan bakar fosil. Dan nantinya, ketika semua PLTN Ropur ini sudah beroperasi, akan dapat memenuhi kebutuhan listrik sebesar 15% dari total kebutuhan listrik negara Bangladesh. Nantinya, reaktor nuklir pada PLTN Ropur ini akan disediakan oleh Rosatom Rusia. Dan untuk limbah nuklirnya, nantinya akan ditampung oleh Rusia. PLTN ini akan menggunakan reaktor VVER 1200. Dan reaktor ini merupakan buatan dari Rosatom Rusia. VVER 1200 merupakan reaktor yang sudah menggunakan teknologi generasi 3+ yang merupakan reaktor nuklir generasi terbaru.
VVER ini berjenis Pressurized Water Reactor atau PWR, yang desain awalnya ini dikembangkan di Uni Soviet dan sekarang oleh Rusia. Reaktor ini juga merupakan reaktor yang paling aman di dunia, karena sampai saat ini belum pernah terjadi satu insiden pun akibat kerusakan dari VVER 1200. Reaktor nuklir VVER memiliki beberapa komponen, seperti tangki reaktor, teras reaktor, bahan bakar, moderator, dan control rods. Untuk tangki reaktornya memiliki panjang 12 meter, beratnya 334 ton, memiliki masa pemakaian hingga 60 tahun, dan berkapasitas listrik 1.200 MW. Sedangkan teras reaktor atau tempat bahan bakar nuklir terdiri dari 163 fuel bundle, dan masing-masing fuel bundle ini terdiri dari 200 fuel rods. Dan masing-masing fuel rods terdiri dari 312 pellet yang dimasukkan ke dalam tabung zirconium. Kemudian, untuk moderator pada reaktor ini menggunakan lake water atau air biasa. Fungsinya adalah untuk memperlambat laju neutron untuk memastikan reaksi berantai fisi terjadi secara efektif. Selain itu, air juga digunakan sebagai pendingin. Komponen berikutnya adalah control rods. Control rods ini berfungsi sebagai penyerap neutron. Untuk mengontrol reaksi fisi pada reaktor, digunakan control rods. Ketika control rods ini dinaikkan, maka reaksi fisi akan meningkat. Dan untuk mematikan reaktor, control rods akan diturunkan ke bawah. Secara singkat, agar dapat menghasilkan listrik, prinsip kerja PLTN ini hampir sama dengan pembangkit listrik tenaga uap. Dalam prosesnya, mereka akan memasukkan bahan bakar nuklir ke dalam teras reaktor. Ketika semua bahan bakar nuklir sudah dimasukkan ke dalam reaktor, selanjutnya dilakukan pengujian untuk melihat kondisi dari bahan bakar nuklir tersebut yang bisa memakan waktu hingga 3 bulan. Pada titik ini, seringkali kita bertanya, mengapa bahan bakar tersebut tidak menimbulkan reaksi? Reaksi nuklir yang berkelanjutan membutuhkan kondisi yang tepat. Harus ada sejumlah bahan bakar yang tepat agar terjadi chain reaction. Itulah salah satu alasan mengapa seseorang di fasilitas fabrikasi bahan bakar dapat dengan aman menyentuh pelet bahan bakar atau bahkan bendel bahan bakar selama proses pembuatan. Setelah ada cukup bahan bakar untuk menimbulkan reaksi, pembangkit yang belum pernah beroperasi sebelumnya membutuhkan start-up rods untuk memulai penembakan neutron. Start-up rods ini bisa terbuat dari californium-252 atau plutonium-238 dan banyak lagi. Elemen logam tersebut dimasukkan ke dalam reaktor dengan bahan bakar nuklir baru. Dan ketika control rods diangkat dari teras reaktor, reaksi fisi secara spontan akan terpicu. Kemudian, karena ada cukup bahan bakar untuk reaksi berantai, maka proses fisi ini akan terus terjadi selama 24 jam non-stop. Dan pada reaksi ini, inti uranium akan melepaskan sejumlah energi yang akan memanaskan fuel rods. Selanjutnya, secara bersamaan, air yang berada di reaktor akan menuju fuel rods sehingga mengalami pemanasan hingga suhu 320 derajat Celcius. Dan agar air ini tidak berubah menjadi uap, maka air perlu diberi tekanan hingga 160 atmosfer. Setelah itu, air yang mengalami pemanasan tersebut masuk ke dalam steam generator lalu mentransfer panas ke secondary water. Secondary water tersebut kemudian akan berubah menjadi uap air. Selanjutnya, tekanan uap air itulah akan memutar turbin, dan turbin akan memutar generator, dan pada akhirnya generator akan menghasilkan energi listrik. Pada reaktor VVER 1200 ini, terdapat sistem keselamatan yang memiliki beberapa lapisan untuk mencegah kebocoran radiasi. Seperti badan dari tangki reaktor ini, yang terbuat dari besi baja dengan tebalnya hingga 20 cm dan dirancang agar dapat menahan tekanan lebih dari 120 atmosfer. Kemudian, lapisan pelindung lainnya yaitu adanya containment hold reactor. Pada bagian ini terdiri dari dua, yaitu bagian dalam dan luar. Untuk bagian dalamnya terbuat dari struktur beton dengan ketebalan 120 cm. Bagian ini mampu menahan beban hingga 7 kg per cm kubik. Sedangkan bagian luar juga terbuat dari struktur beton dengan ketebalan 80 cm. Bagian ini berfungsi melindungi reaktor dari kerusakan luar
seperti kerusakan yang diakibatkan angin tornado dengan kecepatan 56 meter per detik, atau kerusakan yang disebabkan oleh gempa, bahkan kerusakan akibat tabrakan pesawat. Itulah informasi seputar pengalaman Rusia dalam membangun pembangkit listrik tenaga nuklir.